Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Juliana Putri, biasa dipanggil Echa, dengan NIM 241013611045 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi Masyarakat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep perilaku kesehatan, bagaimana pembentukan perilaku kesehatan, dan kesehatan apa saja yang sudah saya lakukan pada kali ini dan rencana apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Nah, untuk yang pertama yaitu konsep perilaku kesehatan. Konsep perilaku kesehatan adalah studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia terkait kesehatan dan penyakit. Konsep ini berfokus pada pemahaman mengapa dan bagaimana orang membuat keputusan terkait kesehatan mereka. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mempengaruhi pengetahuan tentang kesehatan, sikap dan persepsi, motivasi, kebiasaan, dan emosi. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi lingkungan sosial, lingkungan fisik, kultur dan nilai-nilai, kebijakan kesehatan, dan media dan informasi. Nah, selanjutnya yaitu model-model perilaku kesehatan. Ada 3 juga. Yang pertama model perilaku kesehatan, yang kedua model perilaku terencana, dan yang ketiga model penerima teknologi. Yang pertama yaitu model perilaku kesehatan atau health belief model. Menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi individu tentang risiko penyakit dan manfaat tindakan pencegahan. Yang kedua yaitu model perilaku terencana atau theory of planned behavior. Menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh niat, controlling diri, dan norma subjektif. Nah, yang ketiga, model penerimaan teknologi atau technology acceptance model. Menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan teknologi kesehatan dan manfaatnya. Nah, selanjutnya terdapat juga teori-teori perilaku kesehatan yang terdiri dari 3 juga. Yang pertama, teori kesehatan masyarakat. Yang kedua, teori perubahan perilaku. Dan ketiga, kesehatan holistik. Nah, yang pertama, teori kesehatan masyarakat atau disebut juga community health theory, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Selanjutnya yang kedua, teori perubahan perilaku atau disebut juga trans-theoretical model, menjelaskan proses perubahan perilaku melalui tahap-tahap tertentu. Yang ketiga, teori kesehatan holistik adalah menekankan pentingnya pertimbangan aspek fisik, mental, dan spiritual dalam kesehatan. Selanjutnya, strategi perubahan perilaku kesehatan. Yang pertama, pendidikan kesehatan, dengan yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan. Yang kedua, konseling, membantu individu mengubah perilaku melalui bimbingan. Selanjutnya yang ketiga yaitu intervensi lingkungan, yaitu mengubah lingkungan untuk mendukung perilaku kesehatan. Keempat, kampanye kesehatan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Manfaat memahami perilaku kesehatan yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran kesehatan, yang kedua mencegah penyakit, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup, keempat mengurangi biaya kesehatan, dan kelima meningkatkan efektivitas program kesehatan. Selanjutnya, bagaimana tahapan terbentuknya perilaku kesehatan? Nah, tahapan umum dalam pembentukan perilaku kesehatan yang pertama yaitu mempunyai kesadaran. Karena tahap ini meliputi pengenalan terhadap pentingnya kesehatan dan informasi mengenai perilaku kesehatan. Karena individu mulai menyadari bahwa ada masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, pengetahuan. Setelah menyadari pentingnya kesehatan, individu mulai mencari informasi lebih lanjut tentang perilaku sehat, seperti pola makan yang baik, pentingnya olahraga, dan cara menghindari kebiasaan buruk. Nah, tahap selanjutnya yaitu pertimbangan. Pada tahap ini, individu mulai mempertimbangkan untuk mengubah perilaku mereka. Mereka mungkin mulai mempertimbangkan pro dan kontra dari perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu persiapan. Setelah mempertimbangkan, individu mulai mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan. Ini bisa meliputi membuat rencana, menetapkan tujuan, dan mencari dukungan dari orang lain. Selanjutnya yaitu tindakan. Ini adalah tahap di mana individu mulai mengimplementasikan perubahan perilaku. Mereka mulai melakukan aktivitas yang mendukung kesehatan seperti berolahraga secara teratur dan mengubah pola makan. Selanjutnya dari tahapan ini yaitu pemeliharaan. Setelah melakukan perubahan, individu perlu mempertahankan perilaku sehat tersebut. Ini melibatkan penerapan kebiasaan baru dan mengatasi tantangan yang mungkin akan muncul.
Selanjutnya, tahapan evaluasi dan penyesuaian adalah individu perlu secara berkala memulai kemajuan mereka dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jika ada kesulitan, mereka mungkin perlu mencari dukungan tambahan atau mengubah strategi. Nah, tahapan terakhir yaitu pencegahan kambuh. Yaitu, pada tahap ini, individu berusaha untuk mencegah kembali ke perilaku lama. Ini bisa melibatkan strategi pengembangan untuk mengatasi situasi yang dapat memicu perilaku tidak sehat. Nah, pada langkah-langkah tersebut mungkin mengalami tahapan dengan cara yang berbeda-beda, dan tidak semua orang akan melalui tahapan dengan urutan yang sama. Dukungan dari lingkungan sosial, seperti keluarga dan teman, juga dapat berperan penting dalam pembentukan perilaku kesehatan. Nah, yang terakhir, yaitu perilaku kesehatan apa saja yang sudah saya lakukan dan rencana ke depannya apa. Nah, perilaku kesehatan yang sudah saya lakukan yaitu menjaga pola makan yang sehat, saya menghindari begadang, dan juga saya menghindari para perokok. Hal ini bertujuan agar saya tidak menjadi seorang perokok pasif. Nah, tadi saya menyebutkan menjaga pola makan yang sehat. Saya sering memakan buah-buahan agar pencernaan saya lancar, dan juga saya menghindari makan-makan yang siap saji atau disebut juga junk food. Nah, selanjutnya rencana ke depan yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin melakukan olahraga yang rutin, rajin meminum air putih, dan juga memiliki pola hidup yang lebih sehat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.